adicara ingkang kita tenggo-tenggo nggih inti pengajian tausiah kalajengaken doa ingkang fa insyaallah badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Mamah Dede. Kepada beliau Mamah Dede, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk kita sambut dengan salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Sallu ala Nabi Muhammad. Saya minta panitia 2 pohon pinggir ini ngalangin orang. 1, 2. Pindahan ke pinggir. Lampu matiin. 1 lagi pindahin. Ya, oke. Yang ini tinggi ya. Yang ini nggak ngalangin ini. Ya Allah. Sadis panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Nurul Yakin, Bapak Bowo. Namanya Nurul Yakin ya, yakin terus. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sragen, yang saya hormati Bapak Haji Sukamto, yang saya hormati Bapak Haji Untung Wiono, yang saya hormati Bapak Camat Sidoharjo, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sidoharjo, yang saya hormati Lurah Desa Patihan, yang saya hormati Kiai Haji Faisal Al Muayyad, yang saya hormati Nyai Rojak Sofawi, yang saya hormati Kiai Haji Wapiul Ahdi Tambak Beras, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka walimatul hitan, syukuran sehubungan Bapak Bowo 3 minggu yang lalu menghitankan putranya yang kedua,
Ananda Wafi Muhammad Ainul Yakin. Bapak sama anak semuanya sama-sama yakin. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari rumah Pak Bowo, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah mas-mas sama mbak-mbak sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud piro? Piro ya Gus. Ibu yang rekam jangan pakai lampu silau main mata gue gitu loh. Silakan ngerekam jangan pakai beat ya. Dipateni ngono. Ngono. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud piro? 2, sian deh loh. Dandan udah pada gaya. Alis udah dilempeng-lempengin. Bibir dimerah-merahin. Tahajud berapa? 2, 4, gayaan dandanya daripada tahajudnya. Hadirin, pernahkah Anda sholat duha? Berapa rakaat? 2 mulu Mang Bowo. Tahajud 2, duha irit ya. Oke, saya tanya dengan pertanyaan yang lain. Anda pernah berdoa? Apa sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek? Ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa sedikit? Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Sukoharjo, kata Allah enak di lu nggak enak di gua. Seragen ngono. Giliran minta paling banyak, ibadah paling sekete. Salah, sedikit apa? Saikit. Belajar bahasa Jawa sama Agus supaya nungak nengok. Ini kan orang Jawa deh, sama Bowo gengnya. Hadirin, tapi saya yakin Mas Bowo dan kita semua berharap semoga habis pengajian hari ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Tidak perlu Anda tengok kiri, tengok kanan, lihat saya, seret. Sampai Ibu Bayangkari yang pinky sama kita. Kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius nih, gak nyesel.
Contoh waktu ibu dulu masih perawan, bapak-bapak dulu masih perjaka. Saat itu Anda belum punya apa-apa. Kalau sholat yang dibaca surat apa? Kulhu, kuliah, inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya titel, punya pangkat, jabatan, gaji naik, insentif banyak, kiri kanan depan belakang. Kekuasaan luas, harismatik, penghormatan, penghargaan dari orang begitu banyak. Rumah punya, motor punya, mobil punya, baju kuning seulas punya, putih punya, hijau punya, pinky punya. Sini gue ketok. Parah, udah gue mindahin, udah ke situin. Kalau mau nyari sambungan, taruh di sini nih. Sambungan cari sono. Sono enggak ngono. Gerak gue mah, main pindahin aja loh. Parah nih panitia, udah pindahin, dipindahin lagi gerak tahu. Ember, sotoy ini panitia. Parah ya panitia, ke kanannya dulu ya. Udah pindahin, dipindahin lagi. Bu, jangan pakai lampu. Hadirin, saya tanya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau sholat sekarang sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, sudah semuanya punya, pengen beli baju kayak apa duitnya ada, pengen jajan makanan kayak apa duitnya ada. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Kulhu lagi. Dinatain lagi kesian deh. Hadirin, saat ini kita silaturahim, berhalal bihalal, bersyukur dengan nikmat Allah. Apa silaturahim? Silaturahim ada dua kata. Silat rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya mengumpulkan. Silat artinya menghimpun. Rahim asal katanya kasih sayang, lalu berkembang menjadi peranakan. Kalau begitu apa arti silaturahim? Menyambung yang terputus. Lihat tetangga duduk Anda kiri kanan. Apakah Anda duduk dengan mereka setiap hari atau tidak? Menyambung yang terputus. Selama ini nggak ketemu, gara-gara Mas Bowo syukuran ketemu kiri kanan duduk. Iya apa iya? Mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar. Apakah rumah Anda semuanya dekat dengan Mas Bowo atau ada yang rumahnya jauh? Mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Ini jalan Mas Bowo, jalan sampai diblokir, bayangin. Minta izin ke Kapolres, ke Kapolsek. Ini luar biasa. Sewa tenda, ya Allah keren, ijo biku-biku karena banyak orang muslimat. Bikin panggung, ngundang saya, ngundang Agus Muhaimin. Ini luar biasa. Makanya inilah silaturahim. Silaturahim dalam Islam begitu penting, sampai diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Tuh, diukur dengan keimanan. Silaturahim banyak gunanya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsaulahu fi azarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, siapa yang pengen rezekinya banyak, hubungkan silaturahim. Dengan silaturahim banyak kenal orang. Otomatis kalau kita seorang pengusaha banyak bicara dengan orang, rezeki makin banyak gara-gara silaturahim. Dengan silaturahim umur jadi panjang, saling doa mendoakan. Bukankah kalau kita bertemu saling mengucapkan salam? Tuh, silaturahim. Hadirin, kita ini sekarang berhalal bihalal.
halal bihalal bukan bahasa Arab. Halal bihalal bahasa Indonesia. Walaupun Anda cari di kamus yang tebal sekalipun, kalimat halal bihalal tidak akan Anda temukan. Karena halal bihalal bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Yang pertama mempopulerkan adalah presiden kita yang pertama, Bung Karno. Saat itu kemerdekaan negara kita datangnya hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saking senangnya Bung Karno, dia menyatakan, yuk kita berhalal bihalal. Hadirin, saat ini pun kita beridul fitri. Berapa banyak para alim ulama yang mengartikan apa arti kata Idul Fitri? Satu, Id artinya kembali, Fitri artinya putur, kembali putur. Nah begitu, sambungin taruh di sini, tahu parah panitia. Sini, mas bawa sini. Nah jadi maksud dia nggak ngalangin orang gitu, cuman sayanya jadi hareuda. Nah oke, sip, jangan nengok-nengok, harap saya aja. Hadirin, Idul Fitri yang pertama kembali putur, berbuka. Sebulan suntuk kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari selama bulan Ramadan 29 hari. Masuk tanggal 1 bulan Syawal, Idul Fitri kembali berbuka. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan campur suami istri berapa kali silahkan, asal dengan suami masing-masing, jangan sama suami tetangga. Kenapa ketawa? Saya salah ngomong apa benar? Ya iya, masa sama suami tetangga. Namun walaupun kita sudah dibolehkan berbuka, perbuatan yang dilarang, apalagi yang diharamkan, hukumnya tetap haram. Titik. 2. Idul Fitri yang kedua, artinya fitri di sini akar katanya fitrah. Fitrah dasar manusia waktu lahir ke alam dunia, tidak ada seorang pun yang punya dosa. Betul apa betul? Ada nggak bayi yang lahir punya dosa? Gak ada. Semua bayinya punya dosa. Betapa banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa ibadah puasa dan ibadah lain yang mengiringi ibadah puasa bisa menghapus dosa yang telah lalu. Amin. Saya ambil contoh. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh panasnya api neraka. Anda bayangkan, girang saja, senang saja masuk Ramadan, karena di bulan Ramadan pahala yang Allah berikan sangat banyak, kesempatan luar biasa, bulan agung, bulan mulia, itu menjauhkan kita di panasnya api neraka. Tapi jangan salah niat. Saya senang masuk bulan Ramadan, soalnya dagangan kue laku, salah. Dagangan baju laku, salah. Tapi karena di bulan Ramadan, bulan agung, bulan yang mulia. Anda lihat hadis Nabi yang lain. Rasul bersabda, Ramadana awaluhu rahmatun, wa wasatu maghfiratun, wa akhiruhu itkun minaniran. Ramadan awalna rahmat, pertengahannya maghfirah, di ujungnya diharamkan tersentuh panasnya api neraka. Artinya hadis ini pun mengatakan bahwa kalau orang berpuasa di siang hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30, malam taraweh, tamah tahajud, tamah tadarus, tamah amal soleh langit dengan ikhlas karena Allah, maka orang tadi bersih dari semua dosa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini. Hadis Nabi yang lain mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa yang lalu semua diampuni oleh Allah. Hadirin, yang namanya sholat malam ada 3. Yang pertama sholat witir, waktunya habis isya sampai subuh. Witir artinya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang kedua sholat tahajud. Allah berfirman,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sholat tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Amin. Hadirin, yang ketiga sholat taraweh. Sholat malam khusus di bulan Ramadan, waktunya habis isya sampai datang subuh. Ada yang 8 tambah 3, ada yang 20 tambah 3. Nggak usah ribut, wong kagak taraweh aja kagak ngape-ngape. Cuman saya pengen nanya sama anda, siapa yang tarawehnya full sebulan suntuk? Ngacung. Jujur loh. Siapa yang tarawehnya cuman 3 minggu? Siapa yang tarawehnya 2 minggu? Siapa yang seminggu? Adakah di antara tamunya Mas Bowo yang tidak taraweh? Mana orangnya? Wah parah. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Ini pun hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa ibadah malam di bulan Ramadan, sholat malam bisa menghapus dosa kita sehingga kita kembali fitrah habis Ramadan. Hadis Nabi yang lain mengatakan, Syahrul Ramadan syahrun katalallahu alaikum siyamahu wasanantulakum qiyamahu paman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatuh. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian puasa di siang hari, dan aku mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, ibadah pada malam harinya dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka keluarlah orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Marolohok wae. Tahu molohok apaan? Bahasa Jawa naon? Melongo ngono. Tuh, bayangkan. Kenapa bayi? Bayi bang ada yang punya dosa. Coba anda lihat bayi di tetangga anda, keluarga anda punya bayi, teman ngaji ke pengajian bawa bayi. Bayi mah bersih, sehingga semua orang suka dengan bayi. Coba lihat. Mau gendut, mau kurus lucu. Mau hitam, mau bule lucu. Mau sipit, mau belok, bayi lucu. Kadang-kadang kita pertanyaannya aneh sama bayi. Tahu bayi baru 2 bulan, 3 bulan, hi ketawa, siapa namanya? Hi lucu bener. Udah bisa apa? Udah tahu bayi 2 bulan belum bisa ngomong. Iya apa iya? Coba nenek-nenek. Nenek siapa? Nenek bisa apa? Kagak. Kebanyakan dosa kita mah. Iya apa iya? Saya ngomong terus terang. Di antara kita saya jamin Anda semua di sini nih, termasuk Bapak polisi, Ibu Bayangkari dan seterusnya. Kadang-kadang kalau punya bayi, punya anak, punya cucu, ponakan, begitu bayi ditimbang, anak siapa? Anak siapa? Udah tahu anak lu, makin nanya sama orang. Iya apa iya? Kenapa? Saking lucunya bayi, saking bersihnya bayi. Anak dia, bininya yang hamil, bininya yang beranak, dia yang bikin, masih nanya anak siapa. Coba nenek, ada nggak yang bilang nenek siapa? Kagak. Tuh, ini benar-benar Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kita sekarang insya Allah suci daripada dosa. 3, Idul Fitri yang ketiga, artinya tiada lain adalah kembali menjadi orang baik, orang benar, orang jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur,
Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pernah bohong? Ngacung. Siapa yang suka bohong? Siapa yang sering bohong? Siapa yang bohong melulu? Beda tahu, pernah bohong, suka bohong, sering bohong, bohong melulu. Yang mana yang paling jelek? Mana orangnya? Masya Allah. Rasul bersabda, "Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, jadilah Anda orang jujur. Ini mah kadang-kadang suami nanya, Mama, uang yang ayah kasih kemarin masih ada apa sudah habis? Kata mama. Padahal masih ada, bohong nggak? Ibu dandan udah keren, mau kondangan, anaknya yang kecil nanya, Mama ikut mah, diem ya, Mama ke dokter, di sini Mama empok di rumah. Bohong nggak? Hati-hati loh, membawa ke neraka. Nih, Idul Fitri kembali jujur, contoh. Kenapa? Anak kecil 3 tahun ke bawah itu rata-rata jujur. Contoh, saya bertamu ke rumah jamaah saya. Karena sekalian lewat, sekalian parkir, saya bilang lewat mumpung ada waktu senggang. Assalamualaikum, ada yang nyaut. Assalamualaikum, ada yang nyaut. Saya intip dari pintu depan ke pintu belakang, bablas pintu belakang ngablak, jemuran kelihatan. Saya berpikir orangnya pasti ada. Saya kencengin, Assalamualaikum. Nongol anak kecil perempuan kurang lebih 4 tahun. Saya jongkok biar sama tinggian dengan tuh anak. Saya tanya, Neng, Mama ada nggak? Katanya Mama kalau ada tamu bilangnya nggak ada. Saya tanya, anak jujur nggak? Siapa yang tidak jujur? Ada yang begitu. Nggak lama jamaah saya tuh datang, si emaknya keluar. Saya bilang, lu kelewatan banget jadi orang, jauh-jauh tumben saya bertamu ke rumah orang. Saya tanya, kenapa nggak terima tamu? Dia bilang, kebanyakan tamu yang datang nagih. Soalnya kudungan kuning ngutang, kudungan merah ngutang, daging ngutang, kue nastar ngutang, dodol ngutang, kacang. Saya tanya, lebaran berapa hari? 2 hari. Kalau Anda tidak mampu beli daging, datang ke rumah Mas Bowo, masa nggak ditungguin semut? Kalau Anda nggak kemakan, nggak kebeli nastar, datang ke rumah lurah, ke rumah camat, masa sebagai lurah sama camat warganya nggak disuguhin kue? Iya apa iya? Mikir pakai ini. Jangan gara-gara lebaran sehari 2 hari ngebelain ngutang. Mending kalau ngutang gordeng, ngutang karpet, barangnya masih ada, ngutang makanan gitu loh. Udah habis kemana-mana masih ngutang. Yuk, biasakan jangan banyak ngutang biar kita jadi orang jujur. 4. Idul Fitri artinya merupakan kembali menjadi makhluk sosial. Hadirin, kita ini manusia makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Iya apa iya? Ibu ini senyum, saya senyum. Normal. Saya keluar ada pohon mangga, saya senyum. Gokil gue. Iya apa iya? Senyum aja butuh orang. Coba, Mas Bowo punya hajat. Syukuran putranya dihitan 3 minggu yang lalu wafi. Nih. Kalau Mas Bowo bilang, kalau gue kagak ada tablik akbar nggak bakal jalan. Bohong. Bisa apa dia sama bininya?
Ini banyak orang yang kerja, iya apa iya? Bikin tenda, minta izin ke Kapolres, ke Kapolsek, ke Lurah, ke RW, ke Camat, bikin panggung, sewa sound system, ngakutin kursi buat bapak-bapak pejabat dengan ibu bayangkari. Itu kan perlu orang banyak. Artinya kita tidak boleh mengklaim bahwa saya ini gawean saya. Salah. Semua manusia butuh bantuan orang lain, betul? Siapa yang doyan makan? Ngacung. Apa Anda nanam padi sendiri atau beli beras udah jadi? Mikir pakai otak yang cerdas. Berapa banyak nasi yang kita makan orang kerja? Yang nyangkul kasar, nyangkul dialusin, digaris, ditanam padi. Sebulan dirambet, diwangin, rumputnya dipupuk, sebulan lagi dipupuk, dirambet lagi, 4 bulan panen, dipetik, dijemur, bawa ke heler, digiling, masukin karung, disuplai ke tiap toko, ke tiap pasar, dibeli sama kita, dimasak. Tuh beras yang ada makan setiap hari aja banyak orang kerja. Jangan jauh-jauh pakaian yang Anda kenakan dari ujung pala sampai ujung kaki, berapa banyak orang kerja, betul? Pabrik kudungan, pergi ke pabrik bahan. Di pabrik bahan, berapa banyak orang kerja? Dibeli sama pabrik kudungan, dipotong sama tukang potong, dijahit sama tukang jahit, diobras sama tukang obras, dineci sama tukang neci. Di pabrik kudungan berapa banyak orang kerja? Turun ke kepala Anda, butuh sampo, butuh sisir. Berapa banyak orang yang kerja di pabrik sampo, di pabrik sisir, di pabrik minyak rambut. Turun ke wajah Anda, ibu-ibu pakai bedak, pakai spidol, pakai lipen setip. Boleh dandan? Boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Boleh dandan, tapi sekedarnya. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau sholat, kalau ngaji, kalau tablik akbar, syukuran, yasinan, jikiran. Makan minum jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Dandan silakan, bedak, alis, lipstik, boleh sekedarnya. Ini dandan merah, kuning, hijau, lu mau ngaji, mau main lenong. Saya perhatikan banyak orang pergi ke ngaji dandanannya menor, lebay, berlebihan, Allah benci. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Boleh pakai alis, boleh. Kalau kurang kerang-kerangin dikit. 5 krok ganti spidol, nyiung kayak setang air eking. Haram tahu. Ada di sini yang begitu. Boleh mega lipstik, boleh dikit biar nggak pucet, di merah sampai onyoy kayak habis makan orok. Lebay. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Boleh mengenakan perhiasan silahkan, gelang 1, 2, cincin sekedarnya. Dan gelang sampai diketek, keren, garap. Sombong tahu. Kenapa harus sombong? Rasul bersabda kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak, bertemu dengan orang miskin, itu menyakiti hati orang miskin. Sekali lagi, kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak, bertemu dengan orang miskin, itu menyakiti hati orang miskin. Itu hadisnya sahih. Tanya Kiai. Sekarang kata Dedeh Rosidah, kecuali begitu orang kaya mengenakan perhiasan banyak, ketemu orang miskin, ditanya, ibu mau gelang saya?
Yang mana? Ibu mau cincin saya? Yang mana? Ada orang kaya begitu? Sekali lagi, kita ini adalah makhluk sosial. 5. Idul Fitri artinya kembali, merupakan proklamasi kemenangan. Kenapa? Sebulan suntuk di siang hari, makanan punya tidak makan karena iman. Minuman punya tidak minum karena iman. Pasangan Anda ada keinginan ke situ tapi tahan karena iman. Begitu masuk tanggal 1 bulan Syawal, merdeka. Saya ternyata sanggup melawan godaan setan. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga oleh Allah. Amin. Ditutup semua pintu neraka, diikatlah setan-setan. Maka ketika masuk tanggal 1 bulan Syawal, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita sekarang sudah merdeka, ternyata sanggup melawan godaan setan. Terusin 11 bulan berikutnya. Hadirin. 6. Idul Fitri yang ke-6 artinya tiada lain, kembali menjadi manusia yang manusiawi. Kenapa? Banyak sekali manusia tapi tidak manusiawi. Iye apa iye? Saya tanya. Yang namanya garong manusia bukan? Manusiawi tidak? Yang namanya rampok manusia bukan? Manusiawi tidak? Yang namanya pemerkosa manusia bukan? Manusiawi tidak? Yang namanya koruptor manusia bukan? Manusiawi tidak? Idul Fitri yang nomor 6 artinya kembali menjadi manusia yang manusia. Kenapa? Hadirin, dalam semua diri kita manusia tanpa kecuali semua manusia memiliki 3 sifat. Sifat ketuhanan, sifat syaitoniah, sifat hayawaniyah. Sifat ketuhanan dalam diri manusia, contoh pemberi, pemaaf, penyayang. Ini sifat Allah, sifat Tuhan yang ada dalam diri manusia. Contoh, kalau Anda punya pohon mangga, buahnya banyak, ngasih tetangga sekeliling-keliling 5 misalnya, itu sifat ketuhanan. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan mereka, itu artinya kita memiliki sifat ketuhanan dan melaksanakannya. 2. Dalam diri kita manusia, semua manusia tanpa kecuali memiliki sifat syaitoniah, sifatnya setan. Setan selalu mengajak manusia berbuat jahat, mencegah manusia berbuat baik. Setan selalu mengajak manusia berbuat curang. Hadirin, ini sifat setan. Contoh, ada orang lewat, kemana Mbak? Mau ngaji. Alah, nggak usah ngaji, baru halal bihalal doang, mampir yuk saya bikin nasi uduk, mana semur jengkolnya enak, memberi ngobrol. Orang mau ngaji dicegah, ini sifat setan. Kalau kita bilang sama orangnya, setan lu, marah apa marah? Padahal kelakuan dia persis kayak, contoh, ada orang menyumbang masjid 100 juta. Tetangganya nanya, nyumbang berapa Mbak? 100 juta. Banyak amat. 10 juta aja, kita masih banyak keperluan. Kan masjid harus disumbang sama semua orang, seluruh warga. Orang akan berbuat baik dicegah oleh seseorang. Seseorang tadi memiliki sifat syaitoniah. Kalau kita bilang setan lu, marah apa marah? Padahal kelakuannya persis kayak setan, selalu mengajak manusia berbuat jahat. Contoh, ada tetangga datang ke rumah tetangga mau curhat. Ya Allah Mbak, mana suami saya di PHK, mertua masuk rumah sakit, bla 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 bla. Dia cerita kesusahan hidupnya. Si mbak tetangga yang diajak curhat narik tangan tetangga yang curhat, ini masuk, dibawa di depan kaca. Bingung kan orang curhat, angguran suruh ngaca. Kamu ngaca, lihat, kamu itu cantik loh,
Body kamu bohai, menarik, tahu, coba senyum, cantik, bingung kan? Curhat, bingung dengan ekonomi, kenapa suruh ngajar? Tetangga yang diajak curhat tadi bilang, kenapa susah-susah, wajahmu cantik, manis, senyummu menawan, tubuhmu aduhai, kenapa nggak ngejablay aja? Tuh, mengajak orang lain berbuat jahat, dia ini melakukan sifat setan. Iya apa iya? Susah amat kan banyak mall di sini, ngutil aja ngutil. Artinya dia menyuruh temannya berbuat dosa. Ini sifat saitonia. Curang. Contoh di satu RW ada pengajian 50 orang ibu-ibu. Bikin deh acara arisan. Habis lebaran si A yang megang arisan tadi kebetulan ikut 3 slot. Kocok A. Kocok A. Kocok A. Dia yang ngocok, dia bilang alhamdulillah rezeki anak soleh tergantung amal perbuatan GR. Jangan percaya dia kesetanan. Buka kocokannya, tublekin, saya jamin 50-nya semuanya A. Curang apa curang? Setan. 3. Dalam diri manusia ada sifat hayawania, sifat binatang. Rakus, serakah, tamaruk, egois, mau menang sendiri. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kau buta dan engkau tuli. Contoh, udah punya suami baik, ngasih duitnya banyak, mana sabar, mana ganteng, wajahnya 6,2. Ibu kenapa ketawa? Memang kalau 6,2 belum ganteng. Ini punten berapa? Berapa jujur aja, anak saya nggak apa-apa. Berapa? nih bulat. Punten berapa? Hah? 6 sian dulu. Nih punten berapa nih? Ini anakku Cherry ya, boleh ngechat sendiri. Pacaran sama suami orang. Iya apa iya? Istri cantik, baik, sabar. Pacaran sama bini tetangga. Ada yang begitu? Mana orang? Sorry loh ya, barangkali ada ngacung. Binatang itu rakus. Contoh, jabatan tinggi, gaji gede, rumah gratis, listrik gratis, telepon gratis, mobil gratis, bensin gratis, sopir gratis, masih korupsi. Binatang loh, marah nggak? Padahal kelakuannya persis kayak sekarang nih mama pengajian. Contoh, kalau tetangga anda yang syukuran, rajin, dus kue aman. Kadang-kadang yang punya hajat tidak sempat ngarusin kue. Piring, otak dipakai. Kalau sepiring dihadapin berdua, kue bagi 2. Sepiring dihadapin bertiga, kue bagi 3. Dasar binatang, nungak nengok, sepiring tublekin ke tas semua. Binatang loh. Ada yang begitu? Dibawa ke rumah dikasih anaknya, pantas anak lu bengal. Ada hak orang tahu. Bahkan maaf, saya kan kelilingan tiap hari begini. Kan biasanya dimanapun tempat yang namanya para ustazah, para nyai, tidak kasih kuehnya banyak depan dia. Kalau jamaah kars doang. Saya selalu bilang mama para ustazah, mikirin tuh jamaah kita yang patungan, jamaah kita. Ini mentang-mentang ustazah bawa tasnya gede, tan motek pisang 3 masukin, lemper 4 masukin, lisol 3 masukin. Ustazah kok rakus. Binatang lu, marah nggak? Padahal kelakuannya persis kayak yo. Sebagai guru ngaji kasih contoh yang terbaik buat jamaah kita. Anda tahu guru, apa arti guru? Di gugu dan titir. Kasih contoh. Dari mulai rias wajah, pakaian biasa aja, perhiasan biasa aja.
kadang-kadang mentang-mentang dia guru ngaji, ya Allah, yang manusia. Kalau ada manusia sifat ketuhanan tenggelam, yang muncul sifat setan dengan binatang, maka dia lebih hina daripada binatang. Anda silakan lihat surat At-Tin 4, 5, 6, 7. Siapa yang hafal? Ngacung. Surat At-Tin 4, 5, 6, 7. Ayo. Cepetan. Ntar dikasih kue sama Mas Bowo. Sama Mas Bowo. 4. Yang buat ini itu kan 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Saya tambahin mah, Overdosis kagak bisa ngitung, dibilang sampai 7. Perdosis kagak bisa ngitung, dibilang sampai 7. Laqad khalaqnal insana fi, telah aku ciptakan sebagai manusia makhluk yang paling baik. Siapa yang menjadi fi ahsani taqwim? Kalau ada manusia yang dalam mengandungi hidup dan kehidupan sifat ketuhanan yang muncul ke permukaan, sifat setan dan sifat binatang nggak pernah nongol, tenggelam, dialah orang yang dikatakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Anda lihat ayat 5, summa radadnahu asfala safilin, lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa dia? Manusia yang dalam mengandungi hidup dan kehidupan sifat ketuhanan nggak pernah muncul, yang muncul ke permukaan sifat syaitoniah dan sifat hayawaniah, sifat Tuhannya tenggelam. Inilah yang Allah katakan summa radadnahu asfala safilin, lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Nauzubillah min dzalik. Anda lihat ayat 6, illal ladina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh, mereka diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga yang hadir di rumah Mas Bowo semuanya termasuk golongan ini, amin. Hadirin, kenapa amanu dengan amilus solihat selalu bergandengan? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia tujuannya 2. Yang pertama, hablum minallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali hanya ibadah kepada Allah. Yang kedua, manusia diciptakan di alam dunia buat berhablum minan nas. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 30. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya apa? Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, keimanannya ditolak. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok pada diem aja nih muslimat kan? Kalau disebut nama Rasul harus bersalawat. Kalau tidak bersalawat Anda orang pelit, tahu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat, luar biasa. Sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, sholat malam dia kerjakan. Sedekah dia banyak, baca Quran dia rajin. Tapi dia rajin ngomongin orang, rajin ngumpat, rajin ngerumpi. Banyak tetangga yang sakit hati. Yang saya tanyakan, ditempatkan di manakah dia kalau dia mati? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Nanya lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, ya marolohok wae, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, sholatnya cuma yang wajib doang, jarang yang sunat, puasanya yang wajib doang, jarang yang sunat.
tapi dia nggak pernah ngerumpi, nggak pernah ngomongin orang. Tidak ada tetangga yang sakit hati dengan dia. Yang saya tanyakan, kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul mengatakan tempatnya surganya Allah. Mau surga, mau neraka? Jangan ngerumpi, jangan ngomongin orang. Ada yang suka ngomongin orang di sini, neraka tempatnya. Anda silahkan lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hei orang yang beriman, jangan suka berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, ngorek-ngorek kesalahan orang, kepo, sotoy. Jangan satu dengan yang lain saling bergunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Hadirin, orang yang beriman dalam ayat ini dilarang 3 macam. 1, jangan suuzon, berburuk sangka. Contoh, di rumah Anda ada syukuran, tetangga sebelah tidak datang ke rumah Anda. Anda bilang, kalau orang normal lagi pergi kali, nengokin cucunya kali, lagi nggak enak badan kali, nanti kalau sisain berkatnya, kalau dia pulang anterin. Ini orang benar beriman. Kalau orang tidak beriman, tetangga nggak datang syukuran di rumah, emang dia mah begitu, dia mah sentimen sama gue, nggak pernah datang dia syukur. Ada yang begitu, yang ketawa ngaku. 2, jangan tajasus, jangan kepo jadi orang, jangan sotoy jadi orang. Haram bagi orang beriman. Misalnya ibu punya keperluan sama tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar pembokatnya. Mbak, ibu ada? Nggak ada, baru pergi. Pulangnya kapan? Nggak tahu deh. Kalau orang yang otaknya normal, yang dituju tidak ada, pulang. Betul apa betul? Dasar otaknya kemasukan setan. Mbak, udah lama kerja di sini, Mbak. Mbak, gajinya berapa? Mbak, lebaran kemarin dikasih bonus. Mbak, dibeliin baju nggak dia lebaran, Mbak? Suka berantem nggak sama suaminya? Mbak, ngegoreng ayamnya seminggu berapa kali? Ke ayam-ayam ditanya. Ada yang suka kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Dia bukan orang yang beriman, kata Allah. 3, wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maaf, nih anggota pengajian semuanya. Kadang-kadang gurunya nerangin, muridnya ngarumpi. Mbak, si anu kan lakinya, si anu kan anaknya, Mbak. Lu ngapain ngurusin laki orang? Laki lu udah pada bener belum? Lu ngapain ngurusin anak orang? Anak lu beres kagak? Ngapain ngurusin rumah tangga orang? Mikir pakai otak yang bener. Rasul mengajarkan ibda binafsi, urusin diri kita. Ngapain lu ngurusin orang? Orang yang suka ngarumpi, ngomongin anak orang, ngomongin laki orang, dia kemasukan setan. Merasa dirinya lebih hebat. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Hadirin, siapakah di antara Anda yang tidak pernah melakukan salah? Ngaco. Sadar, al-insan malhotawanisyan. Gak ada yang sempurna. Kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan kita menutup kekurangan teman kita. Kelebihan teman kita menutupi kekurangan kita. Semua kita pernah berbuat salah. Betul? Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik yaitu orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Yuk jadi orang baik. Nggak usah ngomongin orang, nggak usah ngomongin anak orang, suami orang, rumah tangga orang. Urusin rumah tangga kita biar pada benar. Tahu
Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakaritumu. Maukah kalian memakan daging bangkai saudara kalian sudah busuk? Pasti kamu jijik. Hadirin, Anda punya saudara, Anda punya teman, punya sahabat, punya karib kerabat, dia mati, dagingnya busuk. Maukah Anda memakan daging busuk saudara Anda? Nah, Allah yang berfirman, orang yang suuzon, orang yang kepo, yang sotoi mau urusan orang, orang yang menggunjing disamakan oleh Allah dengan orang yang memakan daging bangkai saudara yang sudah busuk. Kalau seandainya selama ini pernah kita melakukan ini, tiga-tiganya atau dua atau satu di antara tiga, yuk habis lebaran buang semuanya, agar kita palahum ajrun ghairu mamnun, diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Amin. Anda lihat ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Sudah Allah kasih tahu di dalam ayat yang keempat, kalau manusia mempergunakan sifat ketuhanan menjadi manusia yang biasa ditakwim. Dikasih tahu oleh Allah, kalau manusia hidupnya cuma sifat setonia, sifat hayawania, sifat ketuhanan enggak muncul, dilempar ke tempat yang paling hina. Dikasih tahu pula oleh Allah, siapa yang beriman dan beramal soleh diberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Allah nanya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah lagi yang kau dustakan tentang agama? Artinya Idul Fitri yang ke-7 artinya kembali kepada ajaran agama yang baik dan benar. Yo, kemana kita kembali? Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian, pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana majid, tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan seragam. Ngaji lagi Yasin, tahlil, rawi, arisan seragam. Ini ngajinya salah. Cari di Quran, ada nggak perintah dalam Allah di pengajian make arisan? Ada nggak perintah Allah di pengajian pakai seragam? Boleh pakai seragam, boleh, jangan keseringan. 2 tahun 1 cukup, kasihan fakir miskin. Yang tukang seragam mah enak, tiap ngaji dapat duit. Yang miskin kasihan, tahu? Mana tukang seragam? Naik sini gue tatar. Di kita mah aneh, ngaji dari muda sampai nenek-nenek cuman Yasin doang. Salah, tahu? Quran berapa juz? Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.666 ayat. Baca semuanya, tadaburkan. Anda lihat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Anda silakan lihat surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum maidatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah kuturunkan buat kalian Al-Quran sebagai pelajaran yang baik, sebagai mau'idah hasanah, obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang beriman. Anda silakan lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Qur'an. Makanya ngaji, cari guru tafsir yang bisa mentadaburkan Al-Quran. Baca ayatnya, terjemahnya apa, asbabun nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya diamalkan dalam hidup. Ngaji bukan aja Yasin, mana ngebut, itu kesetanan. Al-ajalah minas syaiton wa tani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Yuk
dalam rangka syukuran kita nanti. Dalam rangka beridul fitri, kita kembali kepada agama yang baik dan benar. Makanya di pengajian henanya belajar tafsir, belajar fikih, hadis, tauhid, akhlak, tajwid dan sejarah Islam. Insya Allah kita akan kembali kepada agama yang baik dan benar.